Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, let me say thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always given us blessing and healthy. Secondly, I would like to give my all respect, our honorable to headmaster, all the teachers, and of course all to my friends. So guys, pada ujian kelulusan hari ini, saya, Kalista Ibnati Salsabila Kamil, akan menjelaskan salah satu materi dari pelajaran bahasa Inggris. And yes, as you can see, it's about direct and indirect speech. Adalah dua bentuk dari reported speech. Before we start, I want to ask you guys first, adakah yang sudah tahu apa itu direct or indirect speech? If you know or if you want to answer, you can raise your hand and I will you give something from here. Adakah yang sudah tahu? No? Okay guys, it's okay. Because I'm here to explain about this. So guys, are you ready to learn together today? Mari kita mulai. So, what is actually direct speech? Direct speech diterjemahkan sebagai kalimat langsung, yang artinya kalimat yang dikatakan oleh seorang pembicara secara langsung apa adanya tanpa pengubahan dari pihak lain. For example, nah di sini ada seseorang yang bernama Yi Chan. Nah, Yi Chan ini berkata, I cannot hear you. Aku tidak bisa mendengar kamu. Nah, jika ditulis dalam bentuk direct speech, kalimat langsung atau kalimat langsung yang diucapkan oleh Yi Chan dimasukkan dalam tanda dua kutip. Jadi seperti ini, Yi Chan said, Yi Chan berkata, tanda dua kutip, I cannot hear you. Aku tidak bisa mendengar kamu. Yi Chan said, I cannot hear you. Yi Chan berkata, aku tidak bisa mendengar kamu. Jadi simpel saja untuk direct speech ini, kalimat langsung yang diucapkan oleh Yi Chan tinggal dimasukkan dalam tanda kutip dan tidak ada pengubahan kata sama sekali. Sedangkan indirect speech yang diterjemahkan sebagai kalimat tidak langsung dan yang artinya kalimatnya dikatakan untuk menyampaikan perkataan orang lain tanpa mengubah makna dari ucapan tersebut. Dan langsung saja ke contohnya. Di sini ada seseorang yang bernama Choi San. Nah, Choi San ini berkata, I am learning English. Aku sedang belajar bahasa Inggris. Nah, jika ditulis dalam bentuk indirect speech atau kalimat tidak langsung, ada yang berubah nih. Kenapa? Karena indirect speech ini adalah bentuk kalimat yang melaporkan ucapan orang lain, bukan mengutip secara langsung seperti direct speech. Jadi, kalimat yang diucapkan oleh Choi San, yaitu I am learning English, subjek I berubah menjadi he, karena menggambarkan Choi San yang seorang laki-laki. Kemudian, to be berubah menjadi was, karena kalimat yang diucapkan oleh Choi San ini termasuk pada present continuous, sehingga ketika ditulis dalam bentuk indirect speech berubah menjadi past continuous. Timeline-nya mundur satu tingkat ke belakang. Enggak, dalam bentuk indirect speech, Choi San said that he was learning English. Choi San berkata bahwa dia sedang belajar bahasa Inggris. Dapat diartikan juga, indirect speech ini itu seperti ucapan seseorang yang disampaikan oleh orang ketiga kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbandingan antara direct dan indirect. Pada aspek yang pertama, yaitu tanda kutip, pada direct speech, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kalimat langsung atau kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut dimasukkan dalam tanda dua kutip, sedangkan indirect speech tidak menggunakan tanda dua kutip. Kemudian pada aspek kata ganti atau pronoun, direct speech tetap sesuai pembicaraan, jadi asli tidak ada pengubahan sama sekali. Lalu indirect speech menyesuaikan dengan sudut pandang sang pelapor. Lalu pada aspek tenses, di direct speech sesuai ucapan asli. Kemudian indirect speech umumnya berubah
Jadi menyesuaikan apa yang diucapkan oleh sang pelapor tersebut. Lalu pada aspek time expression, jika di direct speech menggunakan sekarang, besok, kemarin, dan lain-lain, pada indirect speech berubah menjadi then, the next day, or the next before. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, timeline-nya pada umumnya berubah menjadi satu tingkat ke belakang. Kemudian ada juga nih aturan umumnya untuk mengubah direct menjadi indirect. Yang pertama, ubah kata ganti. Seperti tadi, subjek I berubah menjadi he ataupun bisa jadi berubah menjadi she. Kemudian mengubah tenses yang awalnya present menjadi past. Lalu ubah keterangan waktu, today berubah menjadi that day. Lalu ada juga kegunaan reporter verb seperti said, told, and asked. Dan yang terakhir, kita akan membahas kesimpulan materi kita hari ini, yaitu direct and indirect speech. Direct speech adalah cara menyampaikan ucapan seseorang secara langsung menggunakan tanda dua kutip, dan kata-katanya tidak ada yang berubah. Kemudian, indirect speech adalah cara melaporkan ucapan orang lain secara tidak langsung. Biasanya terjadi perubahan pada kata ganti pronoun, tenses, dan juga keterangan waktu. Tujuan dari indirect speech ini adalah agar ucapan seseorang bisa disampaikan kembali oleh orang lain secara jelas dan sesuai konteks waktu. So guys, itu semua yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Demikian presentasi dari saya mengenai direct and indirect speech. Rizky Bilar is falling in love with Lesti. Thank you very much for your attention, bestie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.